Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa, bagaimana pola distribusi vaksin AstraZeneca dan apa saja perbedaannya vaksin AstraZeneca dengan vaksin Sinovac? Dan untuk membahasnya sudah bergabung Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19 Nasional Brigjen TNI Purnawirawan Dr. Alexander K. Ginting. Selamat malam, Pak Alex. Pak Alex, ini sudah tiba vaksin AstraZeneca. Apa sebenarnya keunggulan dari vaksin ini mungkin jika dibandingkan dengan Sinovac yang sebelumnya sudah juga diberikan ke masyarakat? Yang pertama bahwa kita mengapresiasi pemerintah dalam hal ini Menteri Kesehatan, Menteri Luar Negeri, dan Menteri BUMN yang sudah bekerja sama dan bekerja keras. Akhirnya COVAX Gavi bisa mengirimkan janjinya untuk memenuhi kebutuhan vaksin di Indonesia. Dan salah satu vaksin yang dikirimkan dan diterima pada hari ini itu adalah jenis dari platform viral vector non-replicating protein subunit. Jadi ini adalah hasil pengembangan vaksin dari AstraZeneca dan University of Oxford. Jadi kelebihannya dia ini lebih banyak dikerjakan dalam bentuk teknologi biologi molekuler yang lebih advance, dan kemudian ini bisa diberikan pada usia 18 sampai 55 tahun, dan kemudian diberikan 0,5 cc per dosis, dan bila 2 dosis berarti 1 dalam 28 hari, dan injectionnya intramuskular. Dan ini sumbernya ini adalah penelitiannya di Inggris. Jadi ini termasuk vaksin yang berbeda dengan Sinovac ataupun Sinopharm, di mana platformnya itu adalah inactivated virus. Jadi inactivated virus dan jumlah dosisnya juga 2, dan diberikan juga dalam berjarak, dan pemberiannya sama-sama intramuskular. Oke, dan ini apakah aman begitu untuk lansia, Pak Alex? Kalau kita lihat bahwa untuk AstraZeneca ini sudah diuji juga untuk di atas 55 tahun. Dan kemudian dari berbagai penelitian yang berjalan, tidak didapatkan laporan yang serius atau kejadian pasca imunisasi, kejadian ikutan pasca imunisasi yang serius. Tapi karena ini juga adalah vaksin yang memang penemuannya baru, tentu tetap kita harus punya kehati-hatian di dalam menseleksi mereka yang akan mau diberikan vaksin dari kelompok viral vector yang termasuk non-replicating. Ya, Pak Alex, kemudian bagaimana dengan efikasinya, Pak Alex? Dilaporkan memang untuk yang di Caucasian ya, kita belum pernah dengar laporan yang untuk di ras Asia. Dia di atas 60 sampai 80 ya, 80%. Tapi kita juga belum bisa membuktikan apakah responsnya sedemikian pada kelompok masyarakat yang di daerah Asia Tenggara. Karena respons immunogenicity itu juga dipengaruhi oleh ras, kemudian juga dipengaruhi oleh kelompok usianya, dan juga termasuk juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan di mana dia tinggal. Dan kemudian di samping respon immunogenicity juga dengan virus yang ada circulating di daerah di mana dia terinfeksi. Baik Pak Alex, nanti kita akan lanjutkan kembali. Saya juga ingin tahu begitu apakah dari vaksin ini sendiri, apalagi kita mengetahui bahwa sudah ada mutasi dari virus COVID-19 ini B117, apakah ini juga cukup efektif untuk digunakan? Nanti kami akan kembali melanjutkan perbincangan ini, pemirsa, tetap bersama kami di Prime Time.
Baik, pemirsa kita akan kembali melanjutkan terkait dengan vaksin AstraZeneca yang baru saja tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten sekitar 30 menit yang lalu. Kami akan kembali melanjutkan perbincangan bersama dengan Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19 Nasional Brigjen TNI Purnawirawan Dr. Alexander Ginting. Pak Alex, kemudian sesudah tiba dan bagaimana dengan proses penerbitan Emergency Use Authorization dari vaksin AstraZeneca ini? Ya, kalau menurut berbagai ketentuan dan peraturan yang ada, tentu Kementerian Kesehatan akan mengusulkan ini ke BP POM. Dan inilah salah satu regulator yang menyatakan bahwa emergency use di Indonesia. Walaupun memang banyak jurnal di luar negeri yang sudah menerbitkan, dan pada hari ini itu ada di The Lancet yang menyampaikan single dose of Oxford AstraZeneca COVID-19 vaccine followed by a 12 week booster pada 19.000 kasus, dilihat memang efikasinya itu 60-80%. Dan pada one double blind study di Afrika itu juga dilaporkan bahwa kejadian ikutan pasca imunisasinya minimal dan belum ada dilaporkan yang serius. Kalaupun misalnya ada pada kasus di orang tua, itu masih bisa di follow up di rumah sakit. Dan jurnal Lancet ini yang terbit pada hari ini di volume 397. Jadi ini yang sudah disampaikan. Tapi tentunya nanti BP POM akan lebih melihat ini secara luas bagaimana nanti penggunaannya di Indonesia. Yang jelas bahwa Sinovac dan Sinopharm itu termasuk di kelompok inactivated virus, dan AstraZeneca yang Oxford University itu adalah viral vector non-replicating. Jadi ini sesuatu hal yang berbeda, tapi tujuannya adalah dalam rangka untuk menghasilkan immunogenicity pada kelompok mereka yang akan mendapatkan vaksin, dan khususnya yang tidak mempunyai respons pada kelompok vaksin yang berbeda. Jadi memang sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan bahwa memang ada 7 jenis vaksin yang akan beredar di Indonesia dengan platform yang berbeda-beda. Dan memang itu harus demikian karena kita tidak boleh membeli satu prototipe yang sama, tetapi harus yang berbeda tapi dengan efikasi yang mungkin lebih tinggi. Baik, Pak Alex, ini nantinya vaksin AstraZeneca sendiri akan didistribusikan seperti apa? Kemudian prioritasnya penerimanya siapa? Ya, tentu nanti Komite Vaksin Indonesia nanti akan menetapkan penggunaannya berdasarkan apa yang sudah diatur oleh pemerintah, di mana Kepmenkes 0107 telah melakukan pengaturan tentang sasaran pelaksanaan. Dan kemudian di Kepmenkes 12758 tahun 2020 tentang penetapan jenis vaksin ya untuk pelaksanaan vaksinasi. Dan ini semua sudah diatur bagaimana proses ini bisa berjalan dan kemudian vaksin ini bisa dimanfaatkan sebaik mungkin berdasarkan indikasi. Tentu berbagai komite vaksin yang ada di Indonesia dan juga berbagai regulator yang ada harus ikut bersama-sama untuk monitoring, khususnya tidak hanya untuk vaksin AstraZeneca, tentu juga ada vaksin yang lain yang juga akan hadir seperti Sinopharm. Baik, dan untuk saat ini begitu Pak Alex, ini kan juga banyak atau sudah ada di Indonesia varian baru dari COVID-19 B117. Apakah AstraZeneca ini kan juga sama dari Inggris begitu, ini juga cukup efektifkah? Bisakah begitu untuk varian baru ini? Kalau kita lihat varian baru B117 di Inggris cukup luas. Kalau ditemukan dari pemeriksaan laboratorium genome sequencing-nya 40-60%. Tapi dengan digunakannya AstraZeneca dan Pfizer di Eropa, kita lihat bahwa angka kematian tidak setinggi sebelum era vaksinasi. Jadi artinya bahwa respons immunogenicity dari setiap individual itu
bisa diproduksi. Di samping juga memang penerapan 3M ini juga mesti tidak boleh diperlonggar, kendati pun kita mendapat vaksin jenis yang baru. Dan 3T juga adalah kewajiban pemerintah untuk tetap dilaksanakan. Baik. Baik, terima kasih Pak Alexander Ginting sudah bergabung bersama kami di Prime Time News.